Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian syukur hanya bagimu. Kami boleh pada malam hari ini atau di waktu yang berbeda-beda, di lokasi yang berbeda, untuk belajar satu tema yang sangat penting mengenai diri Tuhan sendiri. Kami mohon ya Bapa supaya Roh Kudus, Roh kebenaran memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Kami berdoa untuk alat-alat yang kami gunakan, sinyal yang baik, Tuhan mengontrol semua. Demikian juga seluruh umat yang mendengar, kuasai Tuhan dimanapun berada. Dan biarlah kami semua dilayani oleh Allah Tritunggal pada saat ini. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir acara kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa si jahat yang ingin mengganggu siapapun atau alat manapun, kami bersama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami patahkan. Naungi kami semua dengan darah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Shalom semua. Shalom. Shalom. Ya, kita akan langsung masuk ke makalah kita. Nah, makalah ada, tapi saya minta dulu Pak Dubes. Pak Dubes bisa available membaca 2 ayat. Ayat Perjanjian Lama dibaca Pak Dubes, Yeremia 9, 23-24, dan Perjanjian Baru oleh Ibu Omas dari Yohanes 17 ayat 3. Ya, saya lihat tadi ada Ibu Omas di situ ya. Jadi 1 Perjanjian Lama, Yeremia 9, 23-24, 1 Perjanjian Baru, Yohanes 17 ayat 3. Itu doa Tuhan Yesus. Pak Dubes, tolong baca Yeremia 9, 23-24 mengenai rahasia kebanggaan kita. Kita berbangga apa sih sebenarnya? Nah, melalui Nabi Yeremia, Allah menyerukan itu dari sorga. Silakan, Yeremia 9, 23-24. Pak Dubes, boleh baca? Yeremia 9, 23-24. Apakah Pak Dubes bisa baca atau siapa saja kalau Pak Dubes berhalangan? Kalau ada masalah. Bisa, Pak Pendeta. Oke, silakan Pak Dubes. Ya. Silakan. Yeremia 9, 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wah, terima kasih Pak Dubes. Kalau kita lihat seruan Allah sebenarnya melalui Nabi Yeremia. Ini dia berkata, ada 3 kebanggaan manusia. Ya, dan Tuhan tahu itu karena dia pencipta. Yaitu apa? Kepintaran, kehebatan dan kekayaan. Ya kan? Itulah kartu itu diketahui. Boleh dibaca sekali lagi 23 Pak Dubes. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ah, itu soal kepintaran bukan? Ya. Terus? Ya, betul. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Nah, itu soal kehebatan, soal kuasa. Yang ketiga? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ah, itu yang ketiga. Jadi kepintaran, kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Tapi boleh bermegah, itu rahasia manusia. Nggak mungkin kita nggak bermegah. Tapi bermegah karena apa? Silakan Pak Dubes. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Oke, cukup sampai di sana. Barang siapa bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku.
Dan itulah juga yang menjadi doa Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini. Yohanes 17 yang tolong dibaca oleh penulis Kompas kita, Ibu Omas. Silakan. Bisa dibaca sama Ibu Omas? Di-unmute dulu itu. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wah, itu doa Tuhan Yesus. Tolong sekali lagi, Bu. Sekali lagi, dengan tegas. Itu doa syafaat Tuhan Yesus sebelum naik ke kayu salib. Siap. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Inilah hidup yang kekal itu. Tadi doa Pak Dubes itu triliunan tahun itu. Dari mana hidup kekal? Bahwa ia mengenal Engkau. Ini dia, Allah. Itu sebabnya Bernard of Clairvaux pernah berkata, the greatest knowledge of all things is to know God. Itu dia. Tidak ada pengenalan yang terbesar daripada mengenal Allah. Saya bersyukur saya dipanggil Tuhan meninggalkan insinyur metalurgi. Saya mengenal logam, saya mengenal metal, saya mengenal banyak kimia, tapi kemudian saya tinggalkan itu demi Tuhan Yesus karena dipanggil. Dan memang sampai sekarang saya bangga dengan pengenalan ini. Lanjut next kita langsung masuk kepada beberapa pertanyaan praktis. Nah, saya berharap kita jawab secara pribadi meskipun mute dia ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kalau semua bisa dijawab, berarti bagus. Kalau tidak bisa dijawab, berarti nggak bagus. Tolong next slide, Elizabeth. Ini keluarga kami. Terima kasih. Jadi kami We Are the Yellow Jacket. Ini salah satu mujizat yang kami alami. Next. Nah, siapa boleh berganti-gantian membaca ini? Pertanyaan-pertanyaan ini. Saya baca dulu. Nomor 2 nanti silakan, terserah. Apakah ada ajaran Allah Tritunggal di dalam agama lain? Jawabnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nomor 2. Siapa sekarang? Apakah istilah Tritunggal ditemukan dalam Alkitab? Ya, apakah istilah Tritunggal ditemukan dalam Alkitab? Jawabnya apa? Tidak ada. Tidak ya, Bang. Tidak ada. Sepakat? Oke, nomor 3. Next. Ganti-gantian aja. Apakah kita mengajarkan Allah Tritunggal atau itu hanya ciptaan bapak-bapak gereja? Ya, gimana? Alkitab mengajarkan ya. Apakah Alkitab mengajarkan Allah Tritunggal atau itu cuma rekayasa bapak gereja aja? Mengajarkan. Kita ajarkan. Mengajarkan ya. Apa ditodong sama Pak itu? Ya kan? Nomor 4. Silakan nomor 4, tolong dibaca. Sama-sama kita. Ini pertanyaan-pertanyaan praktis. Next slide please. Ya, silakan. Apakah menerima pengajaran Allah Tritunggal tidak sama dengan penganut politeisme atau banyak Allah? Tidak. Mana? Tidak. 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 Jadi kalau kita percaya Tritunggal itu tidak sama dengan politeisme ya. Oke. Yes. Yang tadi kawan yang tadi yang nggak jadi membaca silakan lanjutkan. Kalau ada tabrakan berdua, yang satu lanjut, yang satu berhenti lalu lanjutkan. Kapan ajaran atau konsep Allah Tritunggal masuk ke dalam gereja? Siapa yang memulainya? Ya, kapan ini? Ajaran. Ya, mungkin agak susah ini ya. Udah minggu depan aja ini. Kalau boleh lihat dulu minggu depan. Ini PR dulu. Ini agak teologis. Minggu depan. Oke, nanti dilapor minggu depan. Nomor 6. Silakan. Siapa? Ya. Ini UI semua nih, alumni UI. Nomor 6. Silakan siapa aja boleh. Sebut Allah Bapa. Bagaimana mengerti ajaran tersebut? Allah Bapa adalah Allah
Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi ada 3 Allah yang berbeda satu dengan lainnya. Ya. Apakah begitu? Tidak. Begitu. Tidak. Hanya ada satu Allah, ada dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Satu Jadi hakikat, Bapak. Bukan 3 Allah ya. Oke, next. Bukan. Nomor Ya. 7. Nomor 7. Next slide please. Sabet. Nomor 7, atau hanya mengajarkan 3 fungsi atau 3 cara menyatakan diri, ilustrasi yang diberikan oleh beberapa orang tertentu seperti air, es, uap. Ya, air berubah jadi es atau berubah jadi uap. Apakah begitu? 3 cara menyatakan diri, 3 fungsi. Yes or no? No kayaknya, no. No. No kayaknya. Kayaknya ya. Yes, kayaknya. Tapi jujur, saya sampai katekisasi menganut yang nomor 7. Jadi Bapak berubah jadi anak, lalu anak berubah jadi Roh Kudus. Itu demi mempertahankan adanya Allah yang Esa, begitu saya cukup lama itu. Jadi tidak heran kalau sampai sekarang ada yang menganut ini. Nomor 8. Siapa? Silakan. Siapakah yang dimaksud? Baik, silakan. Siapakah yang dimaksud dengan Bapa? Apakah Yesus juga disebut Bapa? Ya. Jawabannya tidak. Yesus bukan Tidak, ya. Bapa. Yesus bukan Bapa ya. Kalau kita menganut Allah Tritunggal, maka Bapa itu khusus bagi oknum pertama. Terima kasih. Nomor 9. Ganti. Mengapa kita berdoa kepada Bapa dan diakhiri dengan dalam nama Yesus? Ya. Karena Yesus adalah perantara kita. Yesus perantara kita. Lalu ada yang berkata, jadi kita nggak bisa meminta kepada Yesus dong katanya. Gimana? Saya juga. Bisa juga. Bisa juga ya? Ya, bisa. Oke, tetap bisa ya. Tapi kalau dalam kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, itu konsep Tritunggal di mana Bapa sumber berkat dan Yesus adalah mediator, begitu ya. Tapi tidak berarti nggak boleh berdoa sama Yesus, tetap boleh. Lanjut, next slide. Silakan, ganti-gantian. Yang belum siapa? Ini Ibu Tio ada enggak? Silakan. Kan pakai laptop jadi bisa. Next. Nomor 10. Siapa? Yang jauh-jauh boleh juga. Apakah kita boleh berdoa kepada Yesus? Sudah tadi ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap umat atau pendeta? Nah, ini historis ini. Boleh berdoa kepada Yesus, boleh banget. Pendeta yang berdoa kepada Yesus dalam nama Allah. Gimana? Oke atau tidak? Ini voluntary. Jadi berdoa bagi Yesus, tapi dalam nama anakmu kami berdoa. Itu doa pendeta itu di salah satu gereja. Oke atau tidak? Apakah kita berdoa kepada Yesus, kepada Bapa? Nah, ini nomor 10 sekarang. Jadi dia berdoa kepada Yesus, tapi diakhiri dengan dalam nama anakmu kami berdoa. Oke atau tidak? Oke. Salah. Saya dengar sih. Ada yang berkata salah, sepertinya. ada yang berkata ini praktis, Benar. ada yang berkata oke, ada yang berkata tidak oke. Gimana dong? Not okay, Pak. Kalau berdoa Oke. kepada Yesus, dalam namamu kami berdoa. Nah, itu Boleh. Ini beda kan dengan dalam nama anakmu. Kalau kita berkata dalam nama anakmu, berarti Yesus beranak lagi, bukan? Betul. betul, Bang. Oke. Iya. Jadi hati-hati ya. Ini praktis ini. Nah, itu yang saya katakan Betul. mengejutkan. Ini saya dengar doa ini di gereja. Yesus, 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 bla 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 bla. Diakhiri dengan dalam nama anakmu kami berdoa. Kacau kan? Padahal dia pendeta. Iya. Tapi udah meninggal pendetanya. Nomor 11, silakan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap
lagu di bawah ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Ya, karena lagunya itu kan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Nah, gimana? Itu lagu itu sering dinyanyikan. Betul. Oke atau tidak? Oke. Buat saya oke, Bang. Oke, Ya, Bang. Semua bilang oke? Iya. Iya. Oke. Berarti Roh Kudus punya roh lagi. Sama Ini sama dengan nomor 10 tadi, Bang. Tidak oke, lagunya tidak oke. Iya, nggak boleh. Kalau sama dengan Yesus, kalau kita berdoa kepada Yesus, jangan dalam nama anakmu. Maknanya, oke. Karena kita, kalau udah begini, kita sedang bermain Allah Tritunggal. Jadi kalau kita berkata Roh Kudus, berarti kita berdoa kepada oknum keberapa? 3. Ketiga. Berarti nggak boleh lagi dong dalam nama rohmu dong. Iya, betul. Berdoa dalam nama Yesus. Jadi, kalau mau nyanyi, mending ku tak dapat jalan sendiri tanpa engkau. Begitu aja, Ya, tanpa betul. engkau. Atau seperti Tanpa tadi, engkau. kita berdoa sama Yesus, 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 Yesus. Dalam namamu saya berdoa. Namamu. Jangan dalam nama anak. Amin. Betul. Dan ini semua mengapul. kesalahan yang lazim. Oke. Nomor 12, terakhir. Pertanyaan terakhir. Silakan. Apakah semua gereja, umat, pendeta, teolog menerima ajaran tentang Tritunggal? Gereja mana saja yang menerima dan gereja mana saja yang menolak? Apakah dapat disebut beberapa contoh? Ya. Saya sih nggak menolak ini. Mungkin ada yang lain yang tahu. Yang pertama dulu, semua menerima atau ada yang menolak? Setahu saya menerima. Cuman nggak tahu. Ada yang menolak. Kita bicara Ada gereja yang bukan unitran. Ada yang menolak. Gereja. Iya, Ada yang menolak, Pak. ada unitarianisme, ada. Montani. Bahkan ada hampir Dwitunggal, Allah Dwitunggal, hampir itu. Tapi setelah dipanggil dia, mau ditegur, dia langsung memisahkan diri. Lalu kemudian diralaknya lagi, dia bilang saya bukan Dwitunggal, saya Tritunggal. Gitu. Oke, jadi ada 12, tapi ada PR tadi. Kapan pertama kali Allah Tritunggal menjadi dogma dan oleh siapa? Nah, minggu depannya siapa yang jadi ada PR kita sedikit ya. Oke, next slide please. Oke, jadi berbagai sikap terhadap Allah Tritunggal. Ini dia, ini yang kedua, menolak. Alasannya apa? Pertama, tidak logis. Kalau baca buku atau dengar YouTube, inilah alasannya. Mereka bilang 1 tambah 1 tambah 1 masa 1. Nggak logis. Mereka, certainly we reject this, katanya. Ya, tetapi saya, dalam buku saya yang sedang saya tulis, ya itu perjumlahan materi. Tapi kalau kita bicara perjumlahan rohani, saya punya anak 5. Anak pertama saya kasih 100%. Anak kedua saya kasih 100%. Anak ketiga 100%. Anak keempat 100%. Anak kelima 100%. Kasih saya berapa persen? 100%. Nah, kalau bisa begitu, berarti apa susahnya kita memahami, karena memang Allah itu bukan materi, Allah itu rohani. Yohanes 4:24. Nah, itu yang pertama ya, tidak logis. Alasan kedua, nah, kalau lihat nanti YouTube, itu debat yang sangat seru antara David Wood dengan Muhammad Hijab. Dia sangat kuat menyatakan ini. Nah, ada yang bisa baca? Nomor 2. Tidak pernah ditemukan sebelumnya, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dan di masa Yesus. Keluaran 20:3. Ya. Jadi ini yang dikatakan. Bahkan kalau dengar misalnya debat antara Craig Evans dengan Rabbi Tovinger, itu Tovinger itu, Singer Tovinger, dia mengatakan apa? Loh, dalam perjanjian lama jelas dikatakan Keluaran 20:3. Ya,
tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Jadi itu nggak pernah ada konsep Tritunggal PL dan di PB katanya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, nah ini dia. Tolong satu orang baca. Warih boleh baca lagi? Alasan ketiga, tidak ada istilah itu dalam PL atau Alkitab. Itu dia. Ini yang katanya tidak ada itu istilah. Makanya tadi kita bahas di depan, ada enggak istilah Tritunggal di dalam PL dan PB? Enggak ada. Nah karena itu mereka bilang nonsense. Kita ditipu oleh Bapak Gereja. Kita dikarang-karang. Back to the Bible katanya. Oke, nomor 4. Saya lihat Sahala ada di sini. Sahala bisa baca? Bisa, Bang. Jadi Trinitas itu adalah ciptaan dan rekayasa bapak-bapak gereja. Itu dia, itu kesimpulannya. Jadi saya sampaikan di sini ada 4 alasan. Jadi kita siap-siap. By the way, webinar malam ini doa saya bukan hanya supaya teman-teman tahu, barangkali sudah sangat tahu pun, tetapi setidaknya kita makin yakin pemahaman-pemahaman teologis, karena saya membawa dari teologi, ya kan begitu kan ya. Itu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat keberatan ini, lalu siap untuk menjawabnya. Jadi ada 4 alasan menolak. Pertama, tidak logis. Kedua, selama ribuan tahun katanya, sejak PL sampai PB, bahkan di zaman Yesus tidak pernah itu ajaran itu. Lalu yang ketiga, tidak ada istilah ditemukan. Lalu yang keempat, itu adalah ciptaan rekayasa Bapak Gereja. Itu otomatis akibat dari 3 pertama. Kalau 3 pertama benar, maka yang keempat otomatis. Itu sebabnya baik non-Kristen Islam maupun orang Yahudi, mereka sepakat menolak Allah Tritunggal. Next slide, sahabat. Nah, ini yang mengerikan, hati-hati nih. Kalau kita menolak, udah jelas, oh dia menolak, beda kita. Nah, yang mengerikan itu yang menerima ini. Saya minta dulu calon teolog kita ini, Sahala baca lagi. Menerima, menerima tapi salah. Silakan. Maksud menyangkali adanya 3 oknum yang berbeda, 3 fungsi. Ya, ini yang pertama. Mereka menerima, tapi penerimanya salah. Yaitu apa? Menyangkali adanya 3 oknum yang berbeda. Karena itu mereka lari kepada 3 fungsi. Yang tadi udah kita bahas. Ya, Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh adalah Allah. Tapi satu Allah itu sebenarnya oknumnya sama aja. Tapi dia 3 fungsi. Nah ini yang sudah dinyatakan bidat. Ini yang disebut dengan bidat Sabellianisme dalam sejarah gereja. Oleh Sabellius. Ini adalah penatua Sabellius ini. Jadi kalau ada yang memahami seperti ini atau diajarkan, ya udah bidat. Ya, minggu depan akan kita bahas mengenai konsili dan bidat. Jadi hati-hati nih. Banyak yang menganut nomor 1. Nah nomor 2 ada seorang sekarang ibu-ibu aja kita minta. Silakan. Silakan. Ini saya lihat ini perempuan nomor 2. Kesalahan nomor 2 siapa saja? Menyangkali kesatuan kealahan yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ya, ngerti nggak ya nomor 2 ya? Jadi kalau yang tadi menyangkali adanya oknum yang berbeda, ya, jadi hanya ada 1 oknum, itu yang kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah menyangkali adanya keesaan itu, kesatuan itu, yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Jadi mohon maaf kalau saya menyebut beberapa nama karena bukunya sudah terkenal. Kalau menurut Erastus Sabdono dalam bukunya, dia berkata Yesus dapat dipisahkan, bahkan bisa terpisah selamanya. Nah, jadi saya katakan ajaran ini dianut oleh
saksi Jehovah, terutama ketika dalam bab bukunya Pak Eras itu, ada yang pernah lihat bukunya enggak? Belum, Bang. Ini bukunya ini. Bisa lihat nggak ini? Bisa lihat nggak ini? Ya, bisa. Tunggal menurut Alkitab. Tapi ini udah diedit ini. Ya, ini udah diedit. Ini edit berikutnya ini. Jadi antara ini, edisi ini 2017 dan edisi 2018 sudah berubah. Mungkin karena banyak dikritik. Bisa kelihatan ini? Ya, kelihatan. Buku. Ya, jadi saya bukan mempromosikan buku ini, saya hanya mengatakan bahwa ini udah nyebar dan rekan-rekan tahu gereja baru, denominasi baru, Gereja Suara Kebenaran ya Indonesia GSKI itu udah ribuan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, rekan-rekan bayangkan, buku ini akan apa namanya? Bolehkah saya katakan meracuni, merusak begitu? Baru-baru ini sudah ke Siantar dia memimpin seminar dan didukung penuh sama Kapolres Siantar. Nah, jadi ini yang kedua, di sini ada satu bab khusus yang dia tulis hierarki dalam diri Tritunggal. Hierarki, lembaga. Nah, itu saksi Jehovah itu. Makanya banyak teman-teman yang mengkritisi. Itu kesalahan kedua. Kalau yang pertama menyangkali oknumnya, yang kedua menerima oknumnya, Bapa, Anak, dan Roh, tapi menolak esensi keesaan, bahkan menjadi hierarki. Nah, kalau udah ada hierarki, nanti itulah saksi Jehovah. Nomor 3, silakan. Satu orang. Menyangkali kesetaraan ketiga oknum. Memiliki esensi yang sama, setara, sama kekal. Co-existence, co-equal, co-eternal. Ya, terima kasih. Jadi ini dia. Menyangkali kesetaraan ketiga oknum. Jadi menerima sih menerima, tapi oknum pertama beda oknum kedua, nggak setara. Bahkan nanti lebih ekstrim, oknum kedua dicipta oleh Bapa, atau oknum ketiga dicipta lagi. Itulah makanya ada Arianisme, bidat, ada semi-Arianisme, ada saksi Jehovah. Nah, kita tidak boleh melawan apa yang kita sebut dengan Bapak Gereja. Mengapa kita berkata pandangan ini bidat? Ini sudah diwariskan Bapak Gereja dan dikonfirmasi oleh ahli-ahli teologi, misalnya tokoh reformasi Martin Luther, Calvin, dan yang lain, lalu diteguhkan juga oleh para ahli zaman ini. Nah, misalnya di sini ada buku, salah satu buku yang sangat bagus, kalau Bapak Ibu mau belajar dogmatika ini nih, buku kayak bantal ini, bisa kelihatan. Ya, Christian Theology, ya bisa kelihatan nggak? Kalau bisa sekaligus dipotret sama siapa, si Roy, ya. Ini salah satu yang ini buku standar kaum Injili karena orangnya sangat pintar, Dia belajar bukan hanya dari kaum Injili tapi juga dari kaum liberal seperti Profesor Pannenberg. Nah, kalau lebih mundur dari sini, ada bukunya Louis Berkhof, ada bukunya Henricus Berkhof. Itu lebih tua. Tapi lebih tua lagi ada bukunya Charles Hodge. Ini ada 3 volume ini. Agak miring ke depan, Amang, silau. Agak miring ke depan, bukan agak nunduk bukunya silau kelihatannya. Ya, good. Ke atas sedikit lagi. Good. Ke atas sedikit, maaf. Ke atas lagi. Terus agak nunduk bukunya. Mundur dikit, Bang. Ya, good. Udah kelihatan ya. Ya, ini dia. Jadi ini ada beberapa volume ini. Ada 3 volume ini. Ya, kelihatan gitu. Nah, ada 3 ini. Satu lagi mengganjal handphone saya. Ya, jadi kalau kita belajar yang namanya Tritunggal, Kristologi, Roh Kudus, nggak ada jalan pintas. Nggak bisa, teman-teman. Tolong.
misalnya Bapak Dubes belajar teologi, mencintai Alkitab, bagus. Tapi mencintai Alkitab tidak sama dengan belajar teologi. Karena apa? Memerlukan waktu khusus dan penuh, serius, full time. Ya, misalnya Peter Yakub juga belajar firman Tuhan. Tapi tentu kalian tidak punya waktu mempelajari buku-buku seperti bantal sebesar ini. Jadi jangan pernah kita shortcut, begitu loh. Sama aja. Kalau jadi ahli hukum, nggak bisa cuman baca 1-2 buku. Oke? Lalu, ini bagian yang keempat. Mengapa kita menerima ajaran Tritunggal? Nah, saya tulis di sini. Itu adalah ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya apa? Keesaan Allah dalam PL dan PB sangat jelas. Memang harus dimulai dengan keesaan. Allah itu esa. Itulah sebabnya nanti debat yang saya sebut tadi, Muhammad Hijab dengan David Wood, atau Rabi Singer Tovia itu, Rabi, orang Yahudi, ketika mengatakan PL mengatakan keesaan Allah, fine, correct. Itu benar. Ya. Ya. Itu benar banget. Ya, tapi nah ini dulu kita lihat PL mengajarkan keesaan benar karena memang Alkitab tidak mengatakan langsung ketritunggalan Allah, tapi ribuan tahun Allah itu esa. Ini ada satu orang bisa baca ini ulangan ini hukum Taurat, silakan. Satu orang teman. Siapa saja? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dalam bahasa Ibrani Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu. Tapi Echad itu bukan one. Tapi Echad itu berarti kesatuan, unity. Itu dia. Ya, ya. Oke. Lanjut, next. Jadi keesaan Allah dalam PLPB ditekankan. Silakan Keluaran 20 ayat 23. Keesaan juga. Ya, jadi yang dikatakan tidak boleh ada padamu Allah lain di luar aku. Itu Keluaran 20 ayat 23. Ya. Konsep Allah yang esa inilah yang di dalam sepanjang perjanjian lama terus-menerus ditegaskan. Tapi setelah kita mengatakan Allah itu esa, esa seperti apa? Ini yang kemudian digumuli oleh Bapak Gereja. Nanti akan kita bahas minggu depan. Next slide, please. Nah, kalau kita sudah melihat perjanjian lama dan perjanjian baru menyatakan Allah yang esa, pertanyaannya, ketika para Bapak Gereja akhirnya menyatakan ketritunggalan Allah, pertanyaannya, apakah ada indikasi kejamakan? Nah, ini dua. Kejamakan Allah dalam PL dan PB. Boleh satu orang membaca Kejadian 1 ayat 26 dan Yesaya 6 ayat 8? Silakan. Kejadian 1, 26. Ini udah ada ini, nggak usah baca Alkitabnya, langsung aja dibaca slide. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, terima kasih Ren. Ya, baiklah kita. Itu kan jamak. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada orang berkata ini kita ini adalah we the royal we. Oke, bisa aja. Tetapi setelah kita lihat di perjanjian baru, ternyata we di sini muncul ada oknum lain. Ya, ini akan kita bahas minggu depan. Lalu kalau lembaga Alkitab Indonesia, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang pergi untuk apa ya? Tapi dalam NIV, ada yang punya NIV nggak? New International Version. Yesaya 6 ayat 8.
Itu jamak itu. Who will go for us? Itu dia. Ya, New Testament, who will go. Jadi ada kejamakan. Ya. Jadi sekali lagi, perjanjian lama adakah kejamakan? Ada. Perjanjian baru adakah kejamakan? Ada. Perjanjian lama adakah keesaan? Jelas. Itu yang tadi menjadi dasar kelompok tertentu menolak Allah Tritunggal. Karena perjanjian lama menegaskan keesaan Allah dan diteguhkan lagi perjanjian baru. Aku dan Bapa satu adanya. Tetapi ada nggak indikasi kejamakan? Ternyata ada. Lanjut. Nah, mengapa kita menerima kejamakan inilah juga yang dinyatakan dalam tradisi bapak-bapak gereja. Makanya saya mengatakan di Facebook saya tadi, jangan pernah percaya kalau ada teolog menyangkali pendapat bapak-bapak gereja. Karena apa? Justru para ahli teologi akan sangat menghargai. Karena apa? Teologi itu sebenarnya merupakan legacy, warisan turun-temurun yang dipelihara, dikonservasi. Makanya ada istilah konservatif. Ya, dijaga. Lalu bukan hanya bapak gereja di abad keempat, tapi diteguhkan kembali oleh tokoh-tokoh reformasi. Seperti Martin Luther. Makanya kalau kita melihat pengajaran baru, harus dicek apa ajaran reformasi. Apa ajaran Luther, Calvin, harus. Kalau nggak bisa begitu, nggak bisa berkata saya menemukan ajaran baru. Nah, setelah tradisi bapak gereja, lalu 12 kemudian oleh tokoh reformasi, nah bagaimana itu kemudian diturunkan dari abad ke abad sampai kini? Itu sebabnya saya mengatakan tadi, ini sistematik teologi di abad 18. Lalu yang Henricus Berkhof dan Louis Berkhof di abad 20 awal. Lalu ini Miller Erickson ini adalah termasuk buku pegangan kontemporer, begitu. Sehingga semua ajaran harus turun-temurun dikonsult, ditanya. Itu sebabnya John Stott pernah bertanya, mungkin tidak kita berpikir benar tentang doktrin? Dia jawab sendiri. Mungkin. Pertama, kita punya potensi berpikir, maksimalkan. Tapi kan bisa jadi kemampuan berpikir kita ngaco. Dia berkata, kita punya Alkitab, diarahkan. Alkitab mengarahkan. Iya, tapi bisa juga kita baca Alkitabnya subjektif. Oke, kita punya tubuh Kristus. Dan terlebih lagi kita punya Roh Kudus. Itu sebabnya kalau malam ini kita jumpa di sini mendiskusikan, itu karena ada tubuh Kristus, kita harus saling menghargai. Ya, jadi ada 4 ya yang penting. Mengapa kita menerima? Because the Bible tells me so. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa Alkitab mengatakan begitu? Itulah yang ditemukan, bukan diciptakan, ditemukan Bapak Gereja. Lalu yang ketiga, itulah juga yang diteguhkan tokoh-tokoh reformasi. Yang keempat, itulah juga yang diberitakan, disebarluaskan oleh teolog dari abad ke abad. Jadi tidak boleh ada berkata, ada penyingkapan baru bagi saya. Sekiranya itu ada, harus diuji terus-menerus. Itulah tugasnya orang belajar bertanggung jawab. Sayangnya, saya harus mengatakan dengan sedih, tidak sedikit sekarang STT diajar oleh dosen-dosen yang proses S2, S3-nya itu seperti apa itu, insan karbitan. Tidak sedikit itu, sangat menyedihkan. Dan akibatnya, kalau dosennya sudah ngaco, bagaimana mahasiswanya? Seperti misalnya saya menyebut tadi nama Pak Erastus. Dia pernah ketua STT Betel. Dan sekarang dia pemilik STT di mana itu? Di Kelapa Gading. Nah, bagaimana dia mengajar, bukunya sudah ada. Jadi kalau ribuan muridnya akan mengacaukan jemaat kita ke depan, maklum aja, siap-siap aja. Oke, next slide. Ya. Ini yang kelima, pergumulan gereja
ya, dan munculnya para bidat. Tapi kita akan bahas tema yang berat ini minggu depan. Kesimpulan, next slide. Boleh kesimpulan dibaca oleh ini satu pahala, satu waris, satu sahala, satu si Elizabeth. Silakan. Boleh? Saya yang pertama, kesimpulan pertama, ajaran Allah Tritunggal adalah ajaran Alkitab yang merupakan warisan gereja dari abad ke abad, fakta bukan ciptaan. Ya, itu fakta bukan ciptaan. Ini yang saya tegaskan. Saya senang kalau malam ini ada master, ada doktor teologi yang mendengar ini, supaya kita melihat ini sebagai warisan. Ini saya tulis yang pertama. Itu ajaran Alkitab, bukan ciptaan. Yang kedua, siapa tadi saya berkata? Warihya, silakan. Yang kedua, tidak mengajarkan adanya 3 Allah atau 3 fungsi. Ya, terima kasih dengan cara baca yang sangat tegas. Jadi Allah Tritunggal tidak mengajarkan adanya 3 Allah. Ya, kita harus hati-hati itu, waspada. Atau sekadar 3 fungsi. Oke, yang ketiga, Sahala. Ya, kesimpulan ketiga, tidak mengajarkan adanya 1 oknum, tapi 3 oknum, yaitu hakikat, setara, sama kekal. Ya, jadi kesimpulan ini, kalau nanti ada di antara teman-teman punya buku ini, itu di summary sama dia. Setelah diskusikan begitu banyak tentang berbagai ajaran aneh. Ya, jadi tidak mengajarkan adanya 1 oknum, tapi 3 oknum. Ya, dan 3 oknum itu homoousia, coexistence, ya, sehakikat, setara itu co-equal, nah, lalu sama kekal, co-eternal. Nomor 4, silakan. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Nah, ini hati-hati nih. Karena Allah itu echad, unity, kesatuan, sama seperti kubus, panjang kubus, lebar kubus, tinggi kubus. Itulah kubus. 3 dimensi. Panjang bukan lebar, lebar bukan panjang. Lebar bukan tinggi, tinggi bukan lebar. Tetapi kalau hanya salah satu atau hanya 2, itu bukan kubus. Panjang kubus adalah panjang kubus. Lebar kubus, lebar kubus. Lalu tinggi kubus, 3 kubus. Sama juga dengan kita. Yang namanya kita, jasmani, jiwani, dan rohani. Kalau kita sakit, dokter obatnya. Kalau kita sakit jiwa, psikiater obatnya. Kalau kita sakit rohani, pendeta datang ke firman Tuhan. Jadi memang begitu kita. Kalau kita hanya rohani, berarti sudah masuk ke surga kita. Oke, yang kelima, bisa kesimpulan. Dibaca oleh Pak Dubes saja. Silakan next slide, sahabat. Slide terakhir. Iya. Kelima, ini dia. Silakan. Ajaran Tritunggal bukan dalam kategori masuk akal, tapi melampaui akal. Itu dia. Ajaran Tritunggal jangan dikatakan masuk akal. Ya memang tidak masuk akal, tapi bukan tidak masuk akal nggak benar, tapi melampaui akal. Jadi bukan dalam kategori logik atau irrational, tapi suprarasional. Nah, Bapak Gereja John Chrysostom mengatakan, silakan Pak Dubes. You try to understand it, you will lose your mind. You try to deny it, you will lose your soul. Tunggu aku aja. Jangan. Try to understand it, you will lose your mind. Bisa gila. Bisa gila. Aku aja. Awas. Biar aku aja yang tutup. Semua try to deny it, kau sangkali, kau tolak, you will lose your soul. Hilang keselamatan. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita doakan sesi kedua minggu depan. Sekarang kita saatnya untuk berdiskusi. Saya silakan ke Pak Dubes.